Oleh sebab itu saya nyatakan, hai pemerintah, caramu tidak benar. Untuk mencegah penyakit AIDS, pemerintah bukan bagi-bagi kondom. Kondom sudah jelas gagal. Kalau pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Apa kiainya nggak ngaji? Membikin rakyat jadi bingung, membikin kacau. Ini tertulis dalam kitab namanya Asalibul Ghuslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyembuhan berpikir terhadap dunia Islam, supaya pikiran Islam kacau. Ini kerjaan Yahudi untuk ngacau Pak Haji, untuk mengacau ulama, untuk memecah belah ulama. Ini kerjaan Yahudi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka pemerintah, tidak semua yang datang dari barat itu bagus. Liberalisme dan HAM adalah alat-alat Yahudi untuk membinatangkan manusia di dunia. Nah ini ben malam goreng cerengan senika. Ada ajaran lagi yang diekspor. Ajaran apa? Ajaran sekularisme. Napa sekularisme ini kiai? Sekularisme ini di bahasa Inggris asal sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Faham sekularisme? Mereka berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama hanya sholat, haji, puasa, dzikir, zakat, selesai. Adapun kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Diatur oleh siapa? Menurut kaum sekuler, kehidupan agama sehari-hari diatur oleh akal manusia sendiri. Agama itu hanya ngatur ibadat dengan Allah. Adapun kehidupan sehari-hari tidak diatur oleh agama. Ini kaum sekuler, kaum geblek bodoh. Islam ini diturunkan mengatur segala kehidupan manusia. Baik hidup dengan Allah yang namanya ibadat diatur, sholat, puasa, zakat, haji diatur. Bukan itu saja, kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh Islam. Siapa perempuan yang boleh satu bantal? Siapa laki-laki yang boleh satu bantal? Diatur oleh Islam dengan akad nikah yang sah. Secara Islam, yang melanggar perintah Allah, laki-laki bergaul dan perempuan tanpa pernikahan yang sah, Allah turunkan laknat, Allah turunkan azab yang namanya penyakit AIDS, penyakit HIV. Ini penyakit diketemukan oleh dokter sekitar tahun 1976. Kemudian dokter seluruh dunia di bawah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan seminar. Semua dokter sama pendapatnya bahwa penyakit AIDS ini adalah akibat perzinaan dan pelacuran. Maka Allah turunkan laknat, tanamkan pemerintah bahwa penyakit AIDS ini penyakit kutukan Allah, karena dia melanggar hukum Allah. Allah melarang berzina, dia berzina, dan zina itu termasuk dosa besar. Oleh itu, oleh Allah turunkan penyakit AIDS. Na'udzubillah. Lalu dunia
berusaha menyelamatkan penyakit dengan kondom. Akhirnya apa? Kondom di Afrika gagal, kondom di Amerika gagal, kondom di India gagal. Pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha untuk mencegah penyakit AIDS. Kata Menteri Kesehatan akan menyebarkan kondom-kondom di kalangan remaja. Ini betul-betul menyesatkan pemerintah itu. Berarti pemerintah membenarkan perzinaan. Berarti pemerintah membenarkan hubungan seks sebelum perkawinan. Berarti di Indonesia sudah dijadikan pembinatangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu saya nyatakan, hai pemerintah, caramu tidak benar. Untuk mencegah penyakit AIDS, pemerintah bukan bagi-bagi kondom. Kondom sudah jelas gagal. Kalau pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Mulai depak kagak menikah tretan, cek mundur tretan, cek kok tako, sebatil bengal, sehat tako. Dan reng Madura buk, dan reng Madura montakuan encan rembi siang buk. Ara kiai-kiai banyak serembi siang nih. Gula tanya ke umi gula, di swarga na, gula rembin bila, nih, oh saya rembin malam Senin, kol 2 malam, bengalan buk, sampean buk, pola rembia dan tek malam ini, cek rembi siang ni, napa boleh rembi malam neng kuburan buk, insyaallah bajin bengal. Yang beda baji takok sini kaki pun. Nah ini kita harus tegas. Islam mengatur segala-galanya. Saya terus terang saja, saya fanatik terhadap Islam. Mengapa Syukran Makmun fanatik terhadap Islam? Karena saya tahu dengan Islam segala diatur. Kawin perempuan dan laki-laki satu bantal diatur. Setelah bikin rumah tangga diatur. Kewajiban suami, hak suami. Kewajiban istri, hak istri. Kewajiban anak dan hak anak. Subhanallah, cantik agama Islam itu. Rumahnya pun diatur, masuk WC diatur, tidur diatur, makan diatur. Mana ada agama di dunia yang mengatur mulai masuk WC diatur, bagaimana masuk WC secara Islam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk dengan kaki kiri, bersuci keluar, alhamdulillahilladzi adzaba annil adza wa afani, subhanallah. Makan sampai nedek iatur, sedeer kau barang sehalal. Kapan ada maca bismillah, mari ada maca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin, ya Allah. Sampai tedung yatur, bismikallahumma ahya wa amut. Sampai sampean mun unggah yatur. Bu, mun selaken unggah bu, tanya aki nalu. Jak kor beri, tanya aki nalu, kak, mari baca bismillah aja kak, kita mari toron, soro toron bu, bangal lagi, bola dekik mari ngaji, selaken unggah, tanya aki nalu, mari baca bismillah kak, kinjak lek toron. Pada bismillah nakini kaya torso Kanjeng Nabi. Bismillahi Allahumma
jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan setan dari saya. Berilah ya Allah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Pur ongke bu, ngerti bu? Ngerti bu? Bu deki pula selakin ongke tanya aki mun kita mari maca bismillah soro toron diatur, jadi tamu diatur, tuan rumah diatur, bertetangga diatur, sampai ekonomi diatur. Bagaimana ekonomi Islam diatur? Saya bawa sekarang kitab tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam diatur, sampai timbangan diatur. Wailul lil mutaffifin, neraka uel kangkui orang setujan ngurangin tempengan. Islam ngatur tempengan. Baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, ada babul ba', bab jual beli, ada babul syirkah, bab tentang koperasi, ada babul hawala tentang pemindahan hutang, ada babus salam tentang pemesanan barang, ada hababul qarad tentang penanaman modal. Islam lengkap. Baca Fathul Mu'in. Dalam pertanian ada bab khusus pertanian, babul muzara'ah tentang pertanian. Ijon menjual bunga mangga. Mangga dijual masih bunga, bagaimana hukumnya? Islam berbicara. Justru di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini, Allah memperlihatkan hebatnya Islam. Di mana itu? Sekarang berdiri bank syariah. Di Amerika Serikat berdiri bank syariah. Di Eropa, di Inggris, di Prancis berdiri bank syariah. Di Timur Tengah berdiri bank syariah. Di Indonesia berdiri bank syariah walaupun terlambat. Ada Mandiri, bank syariah Mandiri, bank BNI Mandiri, bank BRI Mandiri, bank syariah BRI, bank syariah BCA, bank syariah BNI, semua berdiri bank syariah. Itu untuk menampakkan kepada kaum sekuler, hai kaum sekuler, buka matamu. Lihat Islam itu mengatur perbankan yang lebih bagus dari bank-bank konvensional, bank-bank Yahudi. Tumbuh. Di Indonesia mungkin kena baru. Di Malaysia bank Islam tumbuh bagus. Di Timur Tengah tumbuh bagus. Di Amerika, di Inggris berkembang bank syariah itu. Malah di negara-negara kafir, siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Siapa bilang Islam tidak mengatur negara? Orang yang berpaham bahwa Islam tidak mengatur negara, Islam tidak mengatur ekonomi, itu hanya datang dari orang-orang yang goblok. Kalau ada profesor doktor berfaham sekuler, itu profesor doktor yang bodoh goblok terhadap syariat Islam. Kalau ada kiai haji berfaham sekuler, itu kiai haji goblok bodoh. Coba baca Fathul Qorib, coba baca Fathul Mu'in, apa yang tidak diatur oleh Islam? Maka kesel saya ini akhir-akhir ini. Setelah sekulerisme diekspor lagi ke Indonesia yang namanya pluralisme. Napa bu pluralisme nih kau? Pada baca Madura sohulah plural nikah salah cak Inggris bu, artinya banyak. Nah cak Madura nah beraneka ragam bu. Tetimun sampean nang televisi mireng cak-caan bangsa Indonesia pluralistik. Sampean makin ngerti. Oh kata Pak Sukron,
bangsa Indonesia pluralistik artena bangsa Indonesia nikah macem-macem, beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka macam agama. Dalam keadaan yang beraneka ragam, kaum pluralis menanamkan pemurtatan dengan kedok supaya kita rukun, supaya hidup kita rukun. Dia katakan semua agama benar, semua agama sama, murtad. Ini aliran pluralisme yang akan memurtadkan akidah kita ini. Semua agama benar, semua agama sama, murtad. Diadakan lintas agama, subhanallah, pemusyrikan. Lintas agama, pemusyrikan. Yang sekarang sedang ngetren di Indonesia ini. Sponsornya kiai geblek, berhadapan dengan syukuran makmun. Jangan main-main akidah. Baca Asbabun Nusul surat Al-Kafirun. Di situ Imam Sayuti menjelaskan adanya lintas agama. Walid ibnu Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad, tokoh-tokoh Quraisy datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, agar kota Mekah ini aman, mari begini saja Rasulullah, saya menyembah Tuhanmu dan kau menyembah Tuhan saya. Kalau kau sholat, kami sholat seperti kau. Tapi ketika kami menyembah Lata wal Uzza, berhala-berhala kami, kau sembah Lata wal Uzza. Mari kita bersama-sama. Kalau tidak, mari saya ikut agamamu 1 tahun, nanti tahun depan kau ikut agama saya, gantian tiap tahun, supaya kita aman. Rasulullah tidak menjawab, nunggu wahyu dari Allah. Ajakan mereka untuk rukun bersama-sama beribadat. Turunlah surat Al-Kafirun. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai si kafir-kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan engkau pun tidak menyembah apa yang saya sembah, wala ana abidum ma'abattum, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya, jangan dicampur-campur. Apa kiainya nggak ngaji? Membikin rakyat jadi bingung, membikin kacau. Ini tertulis dalam kitab namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyembuhan berpikir terhadap dunia Islam, supaya pikiran Islam kacau. Ini kerjaan Yahudi untuk ngacau Pak Haji, untuk mengacau ulama, untuk memecah belah ulama. Ini kerjaan Yahudi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia.